Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para saudara dan para sahabatnya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini Rabu tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 20 April 2022 Masehi akan menyampaikan laporan dan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah Al-Ustaz Wawan Wandri Eskom Al-Ustaz Wawan Wandri Eskom I. Imam Tarawih Bapak Zakwan dan pembaca salawat Bapak Ahmad. Yang kedua, laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 18 April 2022 sebesar Rp29.777.000 dan penerimaan pada tanggal 19 April 2022 terdiri dari 1. Tromol Rp788.000. Yang kedua, infak dan sodako sebesar Rp200.000. Yang ketiga, yatim dan piatu sebesar Rp250.000. Yang keempat, renovasi masjid sebesar Rp250.000. Total penerimaan sebesar Rp1.488.000. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar Rp31.265.000. Dan alhamdulillah pada malam hari ini panitia telah menerima infak, sedekah dan amal jariah sebagai berikut. Yang pertama, dari hamba Allah warga RT 4 RW 04 uang sebesar Rp200.000 untuk infak. Mohon doanya untuk almarhumah Hajah Endang Abdul Hamid bin Abdullah, almarhumah Hajah Ibu Arifah binti Hajah Haji Basara, almarhumah Suwarni binti Pulana. Yang kedua, dari hamba Allah uang sebesar Rp50.000 untuk infak. Mohon doanya semoga keluarga selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga segala yang diniatkan oleh para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa la kulli niyatin salih al-Fatihah. Yang keempat, pengumuman sehubung dengan meramaikan Ramadan 1443 Hijriah, remaja Masjid Al-Muhajirin akan mengadakan pesantren kilat yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 April 2022 bertepatan di Masjid Al-Muhajirin. Dan untuk kategori ada kategori SD Putra dan Putri dan SMP Putra dan Putri. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 18 April 2022 hingga 21 April 2022 dan waktu dan tempat waktunya di Ba'da Asar sampai dengan Ba'da Tarawih
bertempatan di Masjid Al-Muhajirin. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kami harapkan kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengizinkan anaknya untuk mengikut serta dalam kegiatan pesantren kilat kami. Terima kasih. Mohon perhatian kepada jamaah, khususnya anak-anak, agar tidak membuat kegaduhan pada saat penceramah menyampaikan tausiahnya dan pada saat sholat tarawih. Jadi himbau para jamaah yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan agar tidak dapat mengganggu khusyuan ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustaz Wawan Wanri Eskomi, dipersilakan dengan tema cara Muslim menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam hari ini diberikan nikmat yang terbesar. Nikmat tersebut adalah kita bisa melaksanakan salat isya berjamaah, dan berikutnya kita menghidupkan malam dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan satu tema yang sangat menarik di malam hari ini tentang menjaga lisan. Ada sebuah cerita yang tertuang dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ada 3 bayi yang bisa berbicara padahal dia masih kecil. Jadi bayi pada umumnya nggak bisa berbicara, lahir nangis. Tapi ada bayi yang istimewa yang dia bisa berbicara. Yang pertama bayinya adalah Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yang kedua, Sahibu Juraij. Luar biasa, beliau bukan nabi. Juraij ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, siapa itu Juraij? Nah, Juraij ini beliau bukan nabi tapi orang soleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang rahib dari Bani Israel sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Jadi ceritanya Juraij ini senang beribadah, bahkan punya tempat peribadahan sendiri di sebuah dataran tinggi, di sebuah pegunungan yang biasa digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat di samping Juraij beribadah ada padang gembala yang biasa digunakan oleh seorang gembala menggembala kambingnya. Jadi luar biasa, sampai sebegitu ingin khusyuknya beribadah, Juraij ini punya tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tercatat sebagai wali Allah pada zamannya. Sampai pada masanya ketika Juraij sedang beribadah melaksanakan sholat, Allahu Akbar, sholat, tiba-tiba ibunya datang. Ya Juraij, wahai Juraij, come here, kesini dulu. Dipanggil sama ibunya. Nah, kondisinya Juraij sedang melaksanakan sholat. Lalu hatinya bertanya, ya Rabb, usalli ummi au salati. Ya Allah, ini saya lanjutin sholat apa memenuhi panggilan ibu saya?
Akhirnya Juraij memilih melaksanakan sholatnya sampai selesai. Ibunya kan nungguin lama, Juraij lanjutin sholat lagi. Hari lain juga sama, ketika Juraij sedang melaksanakan sholat, ibunya datang lagi. Ya Juraij, Juraij lagi sholat. Ya Rob, aduh ya Allah, ini lanjutin sholat apa mendatangi panggilan ibunya? Yang akhirnya memilih melanjutkan sholatnya. Ibunya kembali, ya Allah, Juraij lanjutin sholat lagi deh. Hari berikutnya sama, ketika Juraij sedang melaksanakan sholat, Allahu Akbar, ibunya datang lagi. Kali ketiga, ya Juraij, kembali bergumam, aduh ibu saya panggil lagi, ya Allah, ini milih lanjutin sholat apa batalin datangi ibu saya nih. Kali ketiga nih. Tapi ternyata pilihannya jatuh kepada melanjutkan sholat. Nah ibunya sudah 3 kali, ya Allah, nih anak saya kebangetan banget ya. Orang tua punya maksud dan tujuan kok nggak mendatangi. Sampai akhirnya keluar satu ungkapan dari ibunya, Allahumma la tumithu hatta yunzar ila wujuhil musimat. Ya Allah, jangan kau matikan anak saya namanya Juraij sampai dipertontonkan di hadapan para pezina. Masya Allah ya, ini ibu seorang wali. Ketika hatinya tersakiti sampai keluar kata-kata seperti itu. Sampai akhirnya ketaatan kesolehan Juraij ini terdengar oleh wanita-wanita cantik yang memang pekerjaannya penghibur malam. Ya, sampai akhirnya bincang-bincang, mau nggak saya coba goda itu Juraij, ya, laftinannahu, saya akan fitnah dia, saya akan uji dia sampai dia mau berzina dengan saya. Nah ini kata pezina, ngumpul sesama pezina. Masa sih kamu bisa? Cobain aja nanti. Wanita tadi datang ke tempat ibadahnya Juraij. Dia coba goda dari depan, nggak mau. Depan nggak mau, samping nggak bergeming, belakang juga nggak mau. Kehabisan akal si perempuan, gimana caranya ya? Boro-boro bisa berzina, noleh aja enggak kehabisan akal. Lihat di luar ada penggembala kambing, lagi gembala kambingnya, gitu ya. Wah, muncul ide briliannya. Ya. Dia keluar nawarin, penggembala, mau nggak kita zina? Yuk. Penggembala kambing diminta zina, zinalah terjadi. Terjadi perzinahan sampai beberapa waktu hamil dan lahir seseorang anak dari perempuan pezina tadi. Nah, ketika lahir datang ke raja pada saat itu. Kebetulan raja pada saat itu sangat menjaga kehormatan dari nasab. Perempuan datang, wahai raja, saya telah membawa anak hasil dari seseorang yang ahli ibadah. Siapa? Juraij. Juraij yang mana? Itu yang punya tempat ibadah di gunung sana. Nah, karena rajanya luar biasa saat itu langsung memerintahkan kepada para polisinya, kalau sekarang ya, tolong hancurkan tempat ibadahnya. Casingnya doang beribadah, kelakuannya sama aja bobroknya. Hancurin tempat ibadahnya, seret ke sini. Kumpulin semua warga biar melihat kelakuan Juraij. Nah, Juraij yang lagi ibadah datangin langsung dihancurin tempat ibadahnya, diseret mendatangi sang raja. Nah, ketika mendatangi sang raja, ya, teman-teman perempuan pezina ini pada ngeliatin. Kata Juraij, ya Allah, sambil tersenyum sampai menghadap raja. Raja juga aneh, ini orang digebukin kenapa tersenyum aja ya? Tersenyum. Mata sya'nukum, kenapa saya dibeginiin? Kayak kata Juraij, Zayanta, kamu telah berzina dengan perempuan ini. Tuh udah lahir anaknya. Mana anaknya? Aina sobi? Tuh anaknya ada. Maka ketika ditunjukin anaknya, Juraij bilang, da'uni usolli, tolong beri waktu saya buat sholat. Emang orang soleh Juraij ini, rajin beribadah sampai punya tempat khusus buat beribadah. Da'uni usolli, tolong beri waktu saya buat sholat. Beres sholat, dia datengin itu anak yang kecil yang masih merah, ditanya, ya sobi, hei anak kecil, man abuka, siapa bapak engkau?
Kata raja, ya Allah, emang sih orang soleh, masa iya anak kecil bisa ngomong? Ya nggak percaya. Tapi ternyata keanehan terjadi. Itu anak kecil yang ditanya sama Jurej ngomong, Abi ra'iyul ghanam, bapak saya fulan yang gembala kambing. Raja kaget, Masya Allah, ini anak bisa berbicara ketika ditanya oleh seorang Jurej. Berarti di Jurej betul-betul di atas kebenaran. Ini wali Allah. Saat itu sang raja merasa bersalah dan akhirnya minta maaf kepada Jurej. Tapi ada satu keanehan. Ya Jurej, kalau begitu kami minta maaf. Mau nggak kami bangun kembali tempat ibadah kamu dari emas? Oh nggak usah. Dari perak? Nggak usah. Bangunkan sebagaimana dulu dari tanah saja. Tapi ada satu hal yang bikin raja ini aneh dari Jurej. Jurej, tadi engkau dari mulai dipukulin sama penjaga saya, diseret sampai datang ke hadapan saya, kenapa engkau tersenyum? Nah, kenapa engkau tersenyum? Kata Jurej, dia sambil tersenyum, ya betul, saya telah mengetahui hal ini sebelumnya. Dari mana kira-kira? Dari doa ibunya yang dia dengar ketika sholat ketiga, dia tidak mendatangi ibunya. Masya Allah, ya. Begitu tajamnya lisan seorang ibu, sampai orang soleh selevel Jurej pun ternyata kena dengan tajamnya lisan seorang ibu. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar tarawih ini, lewat bulan Ramadan yang sangat istimewa ini, mari tidak hanya badan kita yang berpuasa, tidak hanya fisik kita yang berpuasa, lisan kita pun mari kita puasakan. Puasa tidak seperti ular yang dia mau ganti kulit berbisa, selesai ganti kulit tetap berbisa. Lisannya sebelum puasa masih ngomongin orang, gibahin orang, beres puasa cuma ganti kulit aja, ganti baju baru tetap berbisa lisannya. Tapi puasalah seperti puasanya ular yang dia mengisolasi mandiri di dalam sebuah rumah namanya kepompong. Dia keluar dengan susah payah, tapi ketika selesai berpuasa, dia menjadi satu hewan yang sangat indah yang disukai oleh banyak orang. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan mimbar tarawih malam hari ini mampu menggugah. Pelajaran pertama ya yang bisa kita ambil bagi anak-anak, adik-adik, hati-hati dengan lisan orang tua, ayah maupun bunda, karena sesungguhnya Rasul bersabda, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah telah Allah titipkan pada lisannya ibunda. Jadi untuk adik-adikku, anak-anakku, hati-hati jaga keridhaan ibu kita. Jangan sampai muncul satu kata pun dari ibu kita, kata-kata yang bisa menyakitinya sampai dia kesal, udah keluar aja. Ya. Ada kisah lain Bapak Ibu, ada adik semuanya. Ada seorang anak emang gak bisa dibilangin, dia main di reruntuhan bangunan, sampai ibunya nih bilang, udah lu sono main mulu, gua sumpahin lu mati ketiban bangunan. Wah, sampai sebegitu saking keselnya seorang ibu, udah gak bisa dibilangin anaknya tuh, gua sumpahin lu ketiban bangunan deh, mati di situ sekalian. Emang gak ngefek, tapi hari berganti, tahun berganti, ketika dia besar, ekonominya gak sebaik saudara-saudara yang lainnya. Dia jadi pekerja bangunan dan dia meninggal ketimpa reruntuhan bangunan. Ibunya sadar, astagfirullahaladzim, ini buah doa saya dulu yang diucapkan. Jadi adik-adik, anak-anakku, hati-hati ya, jaga perasaan ibu kita. Kalau ibu kita menyuruh, langsung melaksanakan. Kata orang Turki mah hampang birit. Ada orang Sunda di sini, ya. Disuruh apapun kalau orang tua nyuruh, langsung laksanakan. Ridhonya ada dalam keridhaan orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Begitupun sebaliknya, ketika orang tua murka, melarang, jangan sesekali untuk dilanggar perkataan orang tua. Tajam lisannya. Sekali melanggar, akibatnya seumur hidup, bahkan maut bisa memisahkan. Yang berikutnya, pelajaran yang berarti buat para orang tua, ya, buat para ibu, para bunda khususnya,
Lisan kita telah Allah anugerahkan ketajaman dalam berbicara. Hati-hati di dalam berbicara. Ada seorang ibunda dari ulama besar, ketika seorang anak kecil ini, Abdurrahman, ibunya sedang menyiapkan makan malam untuk tamu. Dia bawa pasir, dia taburkan ke makanan hidangan yang disiapkan buat tamu. Tiba-tiba dengan marah ibunya, "Soalnya kamu pergi, saya kutuk," bukan saya kutuk ya, "saya doain kamu dia jadi imam di Masjidil Haram." Masya Allah. Maka jadilah Abdurrahman As-Sudais sebagai imam Masjidil Haram. Jadi ayat para bunda, sesekali kalau kesel belokin, "Hai calon menteri, sini mandi buruan." Gitu ya. Calon orang kaya, calon penghafal Quran, buruan mandi, buruan belajar. Nah, coba kita belokkan ke sana. Karena boleh jadi saat itulah malaikat lagi lewat mengaminkan setiap perkataan ayah dan bunda sekalian, ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan ayah dan bunda sebagai ayah bunda yang terbaik, karena anak-anak soleh solehah lahir dari ayah bunda yang terbaik. Dan saya kira inilah momen Ramadan yang terbaik untuk menjadikan kita puasa lisan jadi lisan yang terbaik. Ayah bunda, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, ucapkan yang baik-baik. Satu kata yang kita ucapkan berpengaruh besar untuk anak-anak kita. Para suami, satu kata untuk istri kita berpengaruh besar kepada istri kita, ya. Untuk kakek juga, ya, doakan anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Baik, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.